Allah nanya, apakah sama orang yang ngerti dengan orang yang tidak ngerti? Apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Aduh, hapunten hatur nuhun. Jadi enak nih. Terima kasih. Aduh, ngerepotin. Hapuntennya kalau saya nggak makan bukan nggak menghormat, bukan. Ayah kardus, ayah. Yang nanya maksudnya ayah kardus tante gitu. Kenapa sih kamu langsung gitu? Baru juga 2 piring. Masa sih segitu doang? Aku kan jauh. Iya, dari Jakarta. Masih ingat saya nggak? Yang main Para Pencari Tuhan, yang jadi Ustadz Ferry bulan puasa. Itu aku. Yang jadi Ustadz takut sama istrinya. Itu iya. Nggak percayaan gitu sih. Yang jadi Ustadz dari dagang cawu teh ya. Atuh eta aing. Oke. Udah ngantuk belum? Kuat sampai jam 11 kuat? Sampai jam 12 kuat? Sampai jam 1? Udah berapa ustadz sih yang mati di sini? Oh, belum pernah ada ustadz kamu ngeliat ustadz ceramah gitu sampai ngacai gitu. Sampai jam 11 saja ya, kuat. Oh iya, sampai subuh ya. Setuju? Saya enggak. Emang kamu enggak ngantuk? Sampai jam 12 enggak ngantuk? Sampai jam 1 enggak ngantuk? Coba tanya saya, coba. Kamu kuat bener sampai jam 1? Saya enggak, apa? Santai ah, kalau kamu mintanya sampai jam 1 santai ah. Ada bantal nggak? Lain ceramah ya rek ngedeng bae ah. Oh, orang suruh ceramah sampai subuh. Kasihan ibu kamu. Bapak kamu nggak pulang di sini, akhirnya kamu telat, nggak punya adik lagi. Ya gara-gara kamu biarkan ayah ibu kamu di situ, dudukin rumput, jukut asuk kira baik. Kebalik mak enggak cina ngenah enek. Adem kali kena ujung rumput. Hanas. Aus deh, kubur dicekelan deh. Hanas. Ya, maksudnya apa? Istri mengorangkan suaminya, suami mengorangkan istrinya. Iya pun tenang. Ya, jadi kalau istri mengorangkan suaminya, timbulnya penghargaan. Berapa banyak teteh waktu nikah mah ayang-ayang, ngomongnya juga beb, ayang beb, ya ngomongnya juga cinta, tak udah punya anak 2, 3, 4, 5 manggilnya nggak gitu. Waktu masih kawin ayang, iya cinta. Punya anak 3, punya anak 4 aja langsung cinta. Diem baik, hitut. Artinya apa? Enggak menganggap bahwa orang harus mengorangkan orang lain. Ini kamu semua bakal ngalamin. Sebab kita jadi anak, jadi orang ini hasil pernikahan. Bener teteh? Dulu teteh sebelum nikah pernah jadi anak. Waktu jadi anak kan punya ibu. Ya kan?
Ini anak-anak dari orang-orang tua yang soleh. Kenapa? Pengen hubungannya jadi ibadah. Nikah. Bagus. Usia muda nikah artinya menjaga jangan sampai terjadi hal-hal yang mustahil. Hil-hil yang mustahil. Kumaha aing we? Mikna di dia. Hul-hul yang mustahil. Hel-hel yang mustahil. Terus ini terus. Dari santai ya, nggak apa-apa. Lanjut. Belum ngantuk? Ngantuk dong. Kalau nggak ngantuk nggak kelar-kelar ntar. Oke. Kang Denny yang bager, yang ganteng, yang kasep, yang luar biasa. Begitu juga Tete Agi juga begitu. Orang kan istrinya, istri mengorangkan suaminya, timbul penghargaan yang namanya orang ada capeknya. Pagi capek, siang capek, sore juga bisa capek. Tuh, suami teh itu capek. Dia jalan mikirin di rumah istrinya. Bener? Nggak mungkin suami pulang pergi dari rumah berangkat pagi kerja pulang sore yang dipikirin adalah rembulan atau hujan. Hargai suami kalau capek. Emum. Emam. Mau emam bari emum atau mau mum. Itu namanya apa? Penghargaan. Hormati dia, sayangi dia karena kita lahir sama-sama jadi orang. Kenapa? Kamu ragu ya bahwa aku orang apa bukan? Disebut orang itu yang keluar dari rumah, itu orang. Tapi yang keluar dari hutan bisa jadi itu disebut orang. Ya, kamu ya. Aku nggak nerusin, kamu yang nerusin ya. Kalau kamu orang hutan, aku yang ceramah jadi beruk. Ya. Yang kedua disebut sah nikah. Siapa yang boleh nikah? Boleh nikah. Setelah sama-sama orang, boleh nikah, sah nikah. Yang kedua itu sama-sama hidup. Suami, mempelai pria hidup, mempelai wanita juga harus hidup. Nggak mungkin lagi selonjoran pakai kain putih dinikahin, sah nggak? Nggak. Artinya apa? Bahwa kita semua yang namanya hidup ada masanya. Masa muda itu disebut pandangan hidup, dipandang-pandang aja hidup. Yang kedua disebutnya pegangan hidup. Setelah dipandang, dipegang-pegang baru hidup. Yang ketiga sisa hidup. Dipandang nggak hidup, dicekalan geng nggak hidup. Kenapa? Karena memang tinggal sisa hidup. Udah dengar di calang apa ya? Calang apa ya? Itu namanya penghormatan. Nah, ini tak tidak main gitu ya. Coba mamahnya mengerti. Ya. Kalau sudah sama-sama hidup, apa artinya? Berikan semangat hidup buat suami. Suami kalau lagi capek, dibikin senang. Suami kalau lagi nggak punya duit, dienakin perasaannya. Banyak rata-rata di dalam rumah yang meninggal dunia lebih dulu adalah suami. Teteh, dengarkan omonganku. Dengarkan pembicaraan. Rata-rata yang meninggal duluan di dalam rumah itu adalah suami. Rata-rata kita sebagai anak lebih dulu ditinggal mati sama bapak. Jadi survei membuktikan bahwa yang lebih dulu meninggal dunia adalah suami. Makanya Teteh tanpa sadar pelan-pelan lagi membunuh suami. Bagaimana? Tidak, iya dong. Suami nggak kerja, tetap Teteh minta duit. Bener nggak? Suami nganggur, tetap Teteh minta duit. Suami nggak megang duit, tetap Teteh minta. Itu salah satu faktor penyebab menuju kematian. Makanya minta duit jangan sama suami, minta duit sama Allah.
Dengerin, minta duit sama di mana mintanya? Di kuping suami. Suami lagi tidur minta duit sama Allah. Ya Allah, rek belanja ya. Belum bangun juga kencengin, ya Allah, budak rek sekolah ya. Kebawa ongkos. Kumaha ya Allah. Mintanya sama Allah. Di mana mintanya? Di kuping suami. Suami belum bangun juga, lebih keras tempelin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ngerti atuh. Namanya kita minta duit sama Allah tapi di kuping suami. Kasihan teteh, suami kita kasihan, capek. Makanya teh adik besok seterusnya suami disayang aja dah. Jangan suami lagi tidur pakai ditanya, pak, jam seberapa aja, jam seberapa aja. Masa suami lagi tidur ditanya jam? Ya pasti nggak tahu kan? Iya kan? Teteh salah juga sih kadang-kadang. Dibilang PA marah. Dibilang nggak PA masa suami lagi tidur. Jam seberapa aja? Seberang, jam seberapa aja? Bener. Mesti sayang istri itu sama suami. Kenapa? Karena capek. Di mana dia pergi nyari duit tetap buat istri. Biarin punya suami hitam nggak apa-apa. Yang penting ditepak jangan ngebul. Kalau teteh punya suami hitam ditepak ngebul itu berarti udah separuh oncom. Terus goreng baik. Nggak apa-apa suami kita hitam. Yang penting ujungnya lancip. Kenapa masalah gitu? Artinya ujung pemikirannya. Dia mau usaha, dia mau cari duit, pikirannya lancip. Mantap dia pikirin. Hari ini saya berangkat harus dapat duit 200 juta. Berangkat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mama, yang beb, aku ingin berangkat tugas. Ciumanmu, senyumanmu, sentuhanmu akan membuat aku bergairah. Aku merasa seperti berjalan di atas udara. Gagah. Tapi kalau mau berangkat dari rumah, istri udah marah-marah, cembetut. Gawe, balik. Mawat duit. Isuk berangkat. Peting balik. Oh, temawat duit. Gawe naon eta, gawe naon eta. Mikir atuh, mikir. Mikir dia lagi ngesarobek ya. Narik nyangkut di paku, repet begitu. Kedeng-kedeng marah, kedeng-kedeng marah. Kenapa? Karena dia nggak siap, selalu buruk sangka sama suaminya. Awas teteh, awas teh Ani, awas hati-hati. Kalau suami kita dimarahin terus, awas. Kita sudah harus siap-siap bersaing dengan cabe-cabean. Ngeri, bener? Harus tetap baik. Emam, emom. Gua kemana gancang amat? Begitu juga suami, jangan galak-galak sama istri. Sebab suami itu keluarnya dari rahim perempuan. Semua laki-laki keluar dari rahim perempuan. Presiden, insinyur, profesor, tokoh besar sekalipun keluarnya dari rahim perempuan. Makanya teteh kalau punya suami galak, punya suami pelit, jangan dilawan pakai mulut. Gandeng. Kayak KDRT, kekerasan dalam rumah. Suami galak. Udah ditembalan. Naon eta cek batuk, naon eta. Salah kinat kitu pamajikan kitu. Orang dua-duana teu bisa ngomong. Ngomong nangan kita. Ngajakan dahar kayak gitu. Jadi dua-duanya lagi belajar ngomong. Jadi kalau punya suami, teteh punya suami jangan digalakin, alem baik. Istri suami juga punya istri jangan digalakin, alem baik.
Kalau punya suami tidur jangan dimarahin teteh. Sebab tidur itu latihan mati. Kalau suami pagi tidur, siang tidur, sore tidur, malam tidur, jangan dimarahin. Itu suami teteh lagi latihan mati. Udah dihudangkan bacaan Yasin baik. Yasin, hudang keget. Jangan bentar-bentar marah, capek teh. Orang yang banyak marah menyita energi, akhirnya kelihatan cepet tua, keriput. Contoh, ini. Begitu dia sakit abis marah-marah maksudnya, begitu jalan 2 langkah nyangkut di paku kulitnya. Melar gitu kan, cetar lagi. Karena terlalu banyak marah-marah. Jadi kalau punya suami galak jangan dilawan pakai mulut. Jangan. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang ngeluarin kita dari perut ibu kita dalam keadaan nggak ngerti apa-apa. Wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah. Allah yang ngajarin kita bisa mendengar, bisa berpikir, bisa melihat. Allah yang ngajar. Jadi kuncinya semua laki-laki siapapun dia keluar dari rahim perempuan. Hidup cuma 3. Kita keluar dari lubang. Kita rumah tangga mondar-mandir masuk lubang. Nanti kita meninggal dunia bakal dimakamkan ke dalam lubang. Jadi ngandari liang ke liang doang kita berakhir. Benar? Semua laki-laki keluar dari rahim perempuan. Keluar dari lubang. Rumah tangga mondar-mandir masuk lubang. Nanti begitu meninggal dikuburin ke dalam lubang. Maaf teteh, makanya banyak suami kita kejeblos di lubang-lubang. Bagaimana caranya supaya suami nggak galak? Bagaimana caranya supaya suami tetap betah di rumah? Jangan dimarah-marahin teh Ani, jangan. Pokoknya di alam baik. Albah, teteh, pokoknya teteh paham dah, ya. Kalau punya suami